Yuk buka buku tematiknya halaman 59. Kemarin kita sudah belajar tentang nama-nama hewan di mana hewan itu berada. Ada di air, ada di darat, dan ada di udara. Sekarang akan belajar tentang cara-cara merawat hewan. Sudah dibuka belum buku tematiknya? Nah, sekarang Miss Sophie akan membaca di halaman 59, lalu kalian ikuti. Nah, kita perhatikan ya, di sini ada gambar. Gambar apa? Ayo kita perhatikan. Nah, di sini ada Mio. Mio itu yang mana ya? Ya, betul. Mio yang warna Mio. Nah, kita akan membaca tentang hewan peliharaan Dini. Yuk, kita baca bersama-sama. Judulnya itu adalah Memelihara Kucing Anggora. Dini memelihara seekor kucing. Kucing itu berjenis Anggora. Kucing itu Dio. Ibu membolehkan Dini memelihara Mio asal Dini taat aturan. Nah, Dini ingat aturan-aturan itu. Mio harus diberi makan dan minuman teratur. Kandang Mio harus dibersihkan. Jika Mio sakit, Dini beritahu ibu. Ibu akan bawa Mio ke dokter. Itu adalah cerita tentang Dini melihara kucing anggoranya. Nah, pada saat kalian bercerita ada aturan. Ketika kalian memelihara kucing atau peliharaan lainnya, kalian harus menaati aturan tersebut. Agar apa? Agar hewan yang kalian rawat itu menjadi sehat. Nah, kita lihat di sini aturan-aturannya. Dini ingat aturan itu. Yang pertama, Mio harus diberi makan dan minum dengan teratur. Kedua, kandang Mio harus dibersihkan. Yang ketiga, jika Mio sakit, Dini memberitahu ibu. Ibu akan membawa Mio ke dokter. Nah, itu adalah cerita tentang memelihara hewan peliharaannya. Nah, sekarang setelah memelihara kucing Anggora, kita soal ayo menulis di bagian bawah. Kalian baca dulu ya. 1. Tulislah apa yang dilakukan Dini untuk merawat Mio. Nah, tadi aturan-aturannya ada 3. Kalian tulis di sini ya. Setelah itu kita perhatikan di nomor 2. Aturan-aturan untuk merawat Mio merupakan kalimat pemberitahuan. Nah, ibu memberitahukan kepada Dini. Nah, buatlah kalimat tanggapan yang Dini ucapkan. Nah, ibu di sini mengucapkan Dini boleh memelihara hewan, tapi Dini harus taat aturan. Nah, kalian sebagai Dini, apa yang kalian ucapkan ketika ibu memberitahu Dini boleh memelihara hewan, tapi Dini harus taat aturan? Nah, kalian tulis di sini ya, apa jawaban kalian. Setelah mengerjakan soal nomor 1 dan 2, kita lihat di Ayo Bercerita. Nah, coba kita perhatikan di sini ada anak. Nah, anaknya itu memegang hewan apa ya yang ada di sini ya? Nah, ini adalah hewan kelinci. Memelihara hewan ada aturan yang harus dia taati. Coba kita lihat. Apakah kamu punya hewan peliharaan? Adakah aturan-aturan untuk memeliharanya? Ceritakan pengalamanmu memelihara hewan tersebut. Jelaskan pula aturan-aturan untuk memelihara hewan itu. Nah, Miss Sophie mempunyai hewan peliharaan, yaitu kucing dan ikan. Nah, Miss Sophie akan bercerita tentang kucing saja ya. Kita saksikan ya cerita berikut ini. Ini adalah kucing Miss Sophia yang bernama Canil. Canil berusia 3 tahun.
Setiap hari, Chanil diberi makan dan minum. Selain itu, ini kandangnya selalu dibersihkan. Nah, ini adalah kotorannya yang ada di pasir. Setiap hari dibersihkan. Nah, kita lanjutkan ya. Sikapmu centang pada terpuji. Bila aku memelihara hewan, aku akan melakukan tindakan berikut. Yang pertama, merawat dengan sebaik-baiknya. Kedua, cukup membelai hewan peliharaan. Ketiga, ikut membersihkan kotoran hewan peliharaan. Yang keempat, ibu dan ayah merawat hewan peliharaan. Terakhir, melempar-lemparkan hewan peliharaan ke udara. Kalian baca dengan baik-baik. Kalian beri tanda pada sikap terpuji di kotak di sebelah sini. Selamat mengerjakan. Yuk ke materi selanjutnya. Kita akan belajar tentang hewan liar, hewan kesukaan, dan hewan ternak. Nah, di sini ada contoh diorama, yaitu tentang hewan liar. Di sini ada berbagai macam hewan liar. Contohnya yaitu macan, ada gorila, ada macan tutul, ada anoa, ada badak, dan zebra. Hewan liar itu adalah hewan yang hidup di alam bebas atau di hutan. Hewan liar biasanya mencari makan sendiri tanpa bantuan manusia. Tapi sayangnya sekarang sudah banyak perburuan liar sehingga populasi di antara hewan liar ini cepat punah. Maka dari itu harus sayang kepada hewan. Jangan pernah memburu hewan liar yang ada di hutan. Kita akan belajar tentang hewan kesukaan. Nah, di sini ada contoh hewan kesukaan di sini adalah burung. Selain burung ada juga angsa. Nah, hewan kesukaan yang lain contohnya adalah kucing, kelinci, dan lain-lain. Ketika kalian mempunyai hewan kesukaan, kalian harus menjaganya. Nah, sekarang selanjutnya adalah hewan ternak. Hewan ternak adalah hewan yang ada di peternakan. Yuk kita lihat contohnya. Nah, di sini adalah contoh hewan ternak, yaitu adalah ini apa ya? Ini adalah ayam. Nah, berapa coba jumlah ayamnya di sini? Kita hitung ya. 1, 2, ada 2 jumlah hewan ayam. Selain ayam, ada juga bebek. Di sini hanya ada 1 bebek. Nah, selanjutnya di sini ada hewan ternak yang lain. Nah, di sini ada petani yang mau pergi ke sawah. Nah, di sini ada hewan ternaknya yaitu ada kambing, ada ayam. Nah, sekarang selanjutnya adalah hewan ternak. Hewan ternak adalah hewan yang ada di peternakan. Yuk kita lihat contohnya. Nah, di sini adalah contoh hewan ternak, yaitu adalah ini apa ya? Ini adalah ayam. Nah, berapa coba jumlah ayamnya di sini? Kita hitung ya. 1, 2, ada 2 jumlah hewan ayam. Selain ayam, ada juga bebek. Di sini hanya ada 1 bebek. Maksudnya bukan bebek ya, tapi angsa. Nah, hewan peternakan yang lainnya kita lihat yuk di sini. Nah, di sini ada hewan yang lainnya, yaitu yang pertama adalah ada domba, ada ayam, ada kelinci, ada bebek yang sedang berenang. Tadi kita sudah belajar tentang hewan liar, hewan kesukaan, dan hewan ternak. Selanjutnya kalian berdiskusi. Kita berdiskusi ya. Sebelum berdiskusi, kamu baca terlebih dahulu. Elang Jawa termasuk hewan liar. Elang Jawa hidup di hutan. Elang Jawa sering diburu. Hutan tempat tinggalnya dirusak. Elang Jawa kini hampir punah. Hewan liar juga perlu dijaga.
Diskusikan apa yang seharusnya dilakukan agar elang Jawa tidak punah. Nah, kalian perhatikan di sini ada 2 pemburu. Pemburu tersebut membawa senapan yang diarahkan kepada elang Jawa. Apa yang akan terjadi ketika pemburu tersebut mengarahkan senapannya kepada elang Jawa? Nah, selain kalian memperhatikan gambar di sini, kalian juga menonton video yang akan Miss Sophie berikan, lalu kalian tulis hasil diskusinya di sini ya. Kalian diskusinya boleh bersama ayah, bersama ibu, atau bersama kakak kalian. Selamat mengerjakan. Tadi kita sudah belajar tentang elang Jawa yang populasinya makin sedikit karena telah diburu oleh pemburu. Nah, sekarang kita akan menghitung berapa jumlah elang Jawa atau elang-elang yang lain yang ada di Indonesia. Lalu kita bandingkan dari yang paling banyak, paling sedikit. Setelah itu nanti kita urutkan dari yang paling banyak, dari yang paling sedikit. Nah, nanti kita urutkan ya. Nah, sekarang kita baca dulu. Elang Jawa, elang hitam, dan elang bondol terancam punah. Jumlahnya di hutan Indonesia semakin langka. Setelah diteliti hanya terdapat 57 ekor elang Jawa, 93 ekor elang hitam, dan 78 ekor elang bondol. Nah, di sini ada elang Jawa, elang hitam, dan ada elang bondol. Nah, setelah kita amati dan dihitung di sini ada 57, ada 93, ada 78. Ternyata elang hitam berjumlah paling banyak. Kita lihat di sini elang hitam. Ya, di sini ada 93. Nah, elang Jawa berjumlah paling sedikit. Berapa yang elang Jawa? Hanya 57 ekor. Tetapi elang bondol lebih banyak dari elang Jawa, tetapi lebih sedikit dari elang hitam. Nah, elang bondol ini ada 78. 78 lebih banyak dari elang Jawa. Nah, elang Jawa 57, tetapi lebih sedikit dari elang hitam. Nah, urutan hewan dari yang paling banyak adalah ada elang hitam. Jumlahnya berapa? 93 ekor. Ada elang bondol, jumlahnya 78 ekor. Dan ada elang Jawa, 57 ekor. Kamu lihat dari mana? Kita lihat saja. Di sini ada 93, ada 78, dan ada 57. Kalau kamu bingung, lihat
di angka yang di depannya. Nah, di sini ada angka 9, di sini ada angka 7, di sini ada angka 5. Maka dari itu kita urutkan dari jumlah yang paling banyak. Yang banyak mana? 9, 7, dan 5. Yang paling banyak mana dulu? Ya, betul, adalah 9. Berarti 93 ekor, 78 ekor, lalu 53 ekor. Nah, itu adalah urutan hewan dari yang paling banyak. Nah, sekarang kita urutkan dari yang paling sedikit. Nah, ada elang Jawa, ada elang bondol, dan elang hitam. Elang Jawa tadi berapa jumlahnya? Yang dari yang paling sedikit, 57 ekor. Nah, selanjutnya elang bondol ada 78 ekor. Nah, yang paling banyak ternyata adalah 93 ekor. Jadi, urutan hewan dari yang paling sedikit adalah 57 ekor, 78 ekor, dan 93 ekor. Tadi yang ini adalah urutan terbanyak. Nah, paling sedikit kita hitung dari belakang. 57 ekor, 78 ekor, dan 93 ekor. Nah, sekarang kita lihat di halaman 63. Di sini ada soal-soal. Ya, soal-soalnya kalian bisa lihat di nomor 1. Kerjakan soal-soal berikut ini. 1. Di peternakan terdapat 82 ayam, 67 burung puyuh, dan 76 bebek. Nah, kamu lihat di sini ayamnya ada 82. Kamu tidak usah menghitung lagi ini berapa ya, satu. Nah, kamu baca dulu di sini. Ayamnya ada 82. Terus ada burung puyuhnya 67. Nah, ada bebeknya di sini 76. Nah, setelah itu kalian lihat soalnya. Hewan yang paling banyak adalah, nah, di antara hewan ayam, burung puyuh, dan bebek, hewan yang paling banyak yang mana? Jumlahnya yang paling banyak, ya. Hewan, kamu tulis hewannya bukan angkanya. Di sini adalah hewan. Oke? Yang kedua, hewan yang paling sedikit. Nah, hewan yang paling sedikit yang mana? Ada ayam, ada burung puyuh, ada bebek. Kamu lihat mana jumlah yang paling sedikit. Oke? Nah, selanjutnya kalian bisa kerjakan sendiri. Nah, selanjutnya di nomor 3. Nomor 1 sama nomor 2 soalnya sama ya. Nah, sekarang nomor 3. Lingkari bilangan terkecil dan silang bilangan terbesar. Nah, kita lihat di sini ada 67, ada 55, ada 72, ada 87, ada 96. Nah, di antara angka-angka ini, mana yang bilangan terkecil dulu? Kalau yang bilangan terkecil berarti dilingkari. Kalian lingkari nanti ya. Coba kita lihat. Ada 67, ada 55, 72, 87, dan 96. Yang paling kecil yang mana? Miss Sophie kasih contoh 1 ya. Berarti yang paling kecil adalah 55. Nah, sekarang silang bilangan terbesar. Yang terbesar mana? Ada 67, 55, 72, 87, dan 96. Berarti yang 96 yang paling besar. Maka angkanya kita silang. Paham? Oke, yang selanjutnya kalian kerjakan sendiri ya. Nomor 4, kamu baca dulu soalnya. Urutkan bilangan-bilangan dari bilangan terkecil. Berarti yang jumlahnya paling sedikit ya, paling terkecil. Nah, di nomor 5 kebalikannya. Urutkan bilangan-bilangan dari bilangan terbesar. Di sini ada angka 85, ada 73, ada 57, ada 64, ada 96. Kalian
Urutkan dari terbesar. Kalau yang nomor 4 bilangan dari yang terkecil. Oke, selamat mengerjakan. Setelah